Isyarat naturalisasi oleh Romeni sedang diproses, janji Presiden FIFA ditagih. Fakta PSBS Biak yang baru saja promosi ke Liga 1. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ragnar Oratmangun jadi agen oleh Romeni segera perkuat timnas Indonesia. Penyerang keturunan oleh Romeni terus menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola tanah air. Usai kembali mengirim kode segera menjalani proses naturalisasi. Sebagaimana diketahui oleh Romeni viral di media sosial, lantaran memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek hingga dikabarkan sudah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Soal kualitas, jangan ragukan penyerang 23 tahun ini. Musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Liga 1 Belanda 2022-2023 alias Eredivisie, oleh Romeni menggema 11 gol. Jumlah 11 gol masuk kategori mumpuni, mengingat kerasnya persaingan di kasta teratas sepak bola Belanda. Sementara musim ini oleh Romeni memang baru menggema 1 buah gol dari 13 pertandingan di Liga 1 2023-2024 bersama FC Utrecht. Minimnya jumlah gol oleh Romeni tidak mengherankan mengingat ini baru musim pertamanya mentas bersama FC Utrecht. Hal itu tak terlepas dari proses adaptasi sang pemain. Potensi oleh Romeni memperkuat timnas Indonesia sendiri terbilang sangat besar. Mengingat sejumlah pemain keturunan lain, baca Martin Paes dan Ragnar Oratmangun, saling mengikuti via akun Instagramnya. Bahkan baru-baru ini oleh Romeni meninggalkan komentar di unggahan teranya Ragnar Oratmangun. Karena itulah, bukan tidak mungkin Ragnar Oratmangun bisa berperan sebagai agen agar oleh Romeni memperkuat timnas Indonesia. Tidak hanya itu, oleh Romeni sendiri juga baru saja memposting jam pasir di stories Instagramnya yang menandakan bahwa tengah menjalani proses. Sama seperti yang diisyaratkan beberapa pemain keturunan sebelum akhirnya membela timnas Indonesia. Seperti halnya Justin Hubner dan Sandy Walsh. Untuk itu, kode pemain keturunan yang akan diperkenalkan PSSI pun semakin menemui titik terang. Jika benar oleh Romeni di luar dugaan diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada FIFA Matchday Maret 2024 ini, maka tenaganya diharapkan sudah dapat diandalkan saat timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tepatnya pada 6 dan 11 Juli 2024. Fakta PSBS Biak yang baru promosi ke Liga 1. Pertama, sejarah lolos ke kasta tertinggi. PSBS Biak menjadi juara Divisi 1 atau setara dengan Liga 3 pada 2010. Gelar juara itu sekaligus membawa mereka bermain di divisi utama Liga 2. Di kasta kedua, prestasi PSBS Biak pun tidak cukup menonjol. Pada musim 2021 lalu, PSBS Biak bahkan hampir degradasi. Mereka punya poin yang sama dengan Mitra Kukar yang harus turun ke kasta Liga 3. PSBS pun beruntung karena punya selisih gol lebih baik. Lama berkutat di Liga 2, musim 2024-2025 pun akan menjadi sejarah baru bagi tim yang bermarkas di Stadion Cendrawasih ini. PSBS Biak pun akan promosi ke Liga 1 atau kasta tertinggi. 2. Nuansa Persipura ladang pemain timnas. PSBS Biak sangat kental dengan nuansa tim legendaris Papua Persipura Jayapura. Dari pemain hingga manajemen ada orang-orang yang sebelumnya membela kubu Persipura dan kini berada di pihak PSBS Biak. M. Tahir, Gary Mandagi, Israel Wamiau, Nelson Alom, Beto Gonçalves, Otavio Dutra, dan Ruben Sanadi adalah bekas pemain Persipura yang kini menjadi bagian dari tim PSBS Biak. Selain itu, PSBS juga memiliki Yan Permanes Mandenas sebagai manajernya. Yan Permenas tercatat sebagai manajer Persipura Jayapura. Di jajaran pelatih ada legenda timnas Eli Aiboy yang juga pernah membela Panji Persipura. Ketiga, dihuni pemain naturalisasi berlabel timnas.
Kisah sukses PSBS Biak tidak lepas dari kontribusi para pemain lokal Papua. Anis Nabar, Ruben Sanadi, dan M. Tahir tampil sangat baik. Namun kontribusi pemain naturalisasi juga tidak kalah besar. PSBS Biak diperkuat oleh 5 pemain naturalisasi di Liga 2 2023-2024. Beto Goncalves yang merupakan mantan pemain timnas jadi pilar penting di lini depan. Lalu ada duet Otavio Dutra dan Fabiano Beltrame yang jadi andalan di posisi bek tengah. Selain itu masih ada mantan penyerang timnas era Simon McManamy yakni Osa Saha. Timnas Indonesia siap tempur, janji Presiden FIFA ditagih. Janji Presiden FIFA Gianni Infantino yang ingin menjadikan Piala AFF sebagai agenda resmi FIFA kembali menjadi sorotan publik usai ajang tersebut berganti nama menjadi ASEAN Cup. Sebagaimana diketahui, janji Gianni Infantino yang akan memasukkan Piala AFF ke dalam agenda resmi FIFA bermula ketika menyaksikan laga leg 2 final Piala AFF 2022. Ia mempertemukan Thailand versus Vietnam pada awal Januari 2023 silam. Saat ini di Asia ada 2 turnamen yang masuk agenda resmi FIFA, yakni Piala Asia dan Piala Arab FIFA. Jika Piala AFF menjadi turnamen ketiga yang masuk ke dalam kalender FIFA, timnas Indonesia praktis diuntungkan. Sebab skuad Garuda dapat diperkuat pemain-pemain terbaiknya, lantaran klub-klub wajib melepas sang pemain jika mendapatkan panggilan tim nasional. Pemain-pemain seperti Tom Haye dari SC Heerenveen, Ragnar Oratmangun dari Fortuna Sittard, Marcelino Ferdinand dari KMS Kadense, Justin Hubner Wolverhampton Wanderers U21, dan lain-lain dapat membela skuad Garuda di ASEAN Cup 2024. Andai saja Gianni Infantino memasukkan ASEAN Cup ke agenda resmi FIFA sejak 2024, maka timnas Indonesia berpotensi besar memenangkan trofi pertamanya di ajang 2 tahunan ini. Terlebih semenjak Piala AFF bergulir pada 1996 yang kala itu bernama Piala Tiger, timnas Indonesia belum pernah menjadi juara. Pencapaian terbaik timnas Indonesia adalah menjadi runner-up pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Untuk itu harapannya janji Gianni Infantino ini segera terrealisasi. Selain pelan-pelan masuk persaingan level Asia, tak ada salahnya juga bagi timnas Indonesia menjadi yang terbaik di Piala AFF.